Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih menjaga kita semuanya dengan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama belajar bahasa yang kita cintai, bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu bahasa Arab. Kita masih membahas pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode Ad-Dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pelajaran ataupun pertemuan yang ke-33. Insyaallah kita akan membahas I'rab ayat yang keempat dari surat Al-Kafirun. Sebelumnya mari kita murajaah bersama-sama materi di level yang pertama pada bagian surat-surat pendek dan artinya. Kita akan membaca 4 surat dari surat Al-Asr sampai dengan surat An-Nasr. Halaman 13. Kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihati supaya mentaati kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
Katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku dan untukku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Berikutnya kita lanjutkan dengan murojaah materi pada pertemuan yang lalu. I'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Kafirun pada halaman 95. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Wa ma antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian i'rabnya wala al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi. La harfu nafyin mabniyun 'ala sukuni. Antum dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. 'abiduna khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ma ismun mawsulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ulun bihi lismil fa'ili 'abiduna. A'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'lu dhamirun mustatirun taqdirun ana. Wal jumlatul fi'liyatu silatul mawsuli la mahalla laha minal i'rab. Dari ayat tersebut kita belajar kaidah ke-32 tentang macam-macam la. Diambil dari kata la yang ada pada ayat ini, wala antum. Yang mana la pada ayat ini termasuk la nafiyah. Termasuk la nafiyah. Macam-macam la yang kita bahas ada dua macam. Yang pertama la nafiyah, yang kedua la nafiyah. La nafiyah artinya jangan, sedangkan la nafiyah artinya tidak. Yang satu menunjukkan larangan, sedangkan yang kedua menunjukkan peniadaan. Yang satu artinya jangan,
yang satu artinya tidak. Kata yang dimasuki oleh la nahiyah, la yang berarti jangan, ciri-cirinya ada perubahan bentuk dari bentuk asalnya. Contohnya tusyriku, ketika dimasuki la nahiyah jadi la tusyrik, kafnya disukun. Ini menunjukkan bahwa la di situ merupakan la nahiyah, artinya jangan. La tusyrik, jangan berbuat syirik. Sedangkan la nafiyah tidak merubah harokat, tidak merubah bentuk kata setelahnya, tidak merubah fiil yang berada di depannya. Contohnya la ta'lamuna, tidak ada perubahan pada fiil ta'lamuna. Sedangkan apabila la di sini merupakan la nahiyah, maka akan terjadi perubahan. Ta'lamuna jadi ta'lamu, nunnya hilang. Ini kaidah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kaidah ke-32 tentang macam-macam la. Berikutnya kita masuk pelajaran baru, ayat yang keempat dari surat Al-Kafirun pada halaman 97. Saya baca. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Wala, 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 alif mad munfasil, alif mad munfasil, jaiz, Ithnan aw arba', isnan aw arba', aw khamsu harakat, wala ana alif sifar mustaqil, tasbutu waqfan, ana wala ana alif mad tabi'i harakatan, dal tanwin bidhammi, mudgham fil mimil maftuha, bihunnah harakatain, abidum ma alif mad tabi'i harakatan, ma wala ana 'abidum ma aba dal sakinah mudghamah, fit ta'il madmumah, abadtu mim sakinah abadtum, wala ana 'abidum ma 'abadtum.
abadtum. Wala ana a'abudum ma abadtum. Berikutnya kita jelaskan sedikit tafsir dari ayat ini, tafsir ringkas dari ayat yang keempat surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Maknanya, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa-apa yang kalian sembah dari sesembahan yang batil, dari berhala-berhala yang kalian sembah. Ayat ini merupakan penguat dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua sama maknanya dengan ayat yang keempat. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ayat yang keempat juga sama maknanya. Dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Para ulama menjelaskan dalam surat Al-Kafirun ada ayat yang diulang. Di antara hikmah pengulangan ayat tersebut yaitu sebagai penguat. Ada 3 pendapat, ini yang kita sampaikan satu pendapat ya, bahwa pengulangan yang ada, pengulangan ayat dalam surat Al-Kafirun itu sebagai penguat. Ayat yang kedua menguatkan ayat yang pertama. Ayat yang keempat ini menguatkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua wala la a'budu, aku tidak menyembah. Ayat yang keempat wala ana, dan aku tidak menyembah. Maknanya sama, fungsinya sebagai penguat. Betul-betul tidak ada percampuran antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh mencampur antara tauhid dengan kesyirikan. Ini tafsir ringkas dari ayat yang keempat. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Wala, silakan. Wala al-wawu harfu 'athfin mabniun 'ala al-fathi. mabniun 'ala al-fathi. La harfu nafyin mabniun 'ala as-sukuni. Wala ada 2 kata, wa dan la. Al-waw merupakan huruf athaf mabni dengan fathah wa. Sedangkan la merupakan huruf nafi atau disebut la nafiyah. Pembahasan yang kemarin. La di sini termasuk la nafiyah, harfu nafyin, huruf nafi. La nafiyah mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif. Ana, silakan. Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ana merupakan dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Ada muttasil, ada munfasil. Ada istilah dalam tajwid mad muttasil wajib dan mad munfasil jaiz. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu juga begitu. Ada istilah dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Muttasil artinya bersambung, sedangkan munfasil artinya terpisah. Seperti ini, ana terpisah, ditulis sendirian, bisa berdiri sendiri. Sedangkan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, maka dia bersambung dengan kata yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif, menduduki posisi rafa sebagai mubtada. Kata ana selalu ditulis demikian. Ana ada alifnya, meskipun tidak dibaca panjang. Dalam berbicara dengan bahasa Arab juga begitu, pendek. Dalam baca Al-Quran juga begitu, pendek, tetapi alifnya tetap ada. Kalau dalam penjelasan ilmu tajwid, alif di sini merupakan alif sifar
mustaqil. Alif sifar mustaqil. Sifar mustaqil. Ini merupakan alif sifar mustaqil. Alif sifar mustaqil. Alif sifar artinya nol, sedangkan mustaqil artinya lonjong. Maksudnya bulat lonjong. Atau mungkin kalau kita tulis dengan kita gambar dengan yang lebih jelas mungkin ya seperti ini kurang lebih. Ada yang dalam Al-Quran ada yang mustadir. Mustadir artinya bulat, lingkaran bulat. Kurang lebih demikian. Tapi kalau kita lihat secara sekilas dalam Al-Quran tidak bisa dibedakan karena kecil ya. Tapi dalam istilah tajwid berbeda. Yang ini namanya sifar mustaqil, lingkaran lonjong, sedangkan yang satunya sifar mustadir, lingkaran bulat. Ada perbedaan hukum di antara keduanya. Kalau yang lingkaran bulat, contohnya qalu ini alif sifar mustadir, yang ini mustaqil. Kalau yang lingkaran bulat, alif sifar mustadir, itu tidak dibaca kapanpun, dimanapun tidak dibaca. Di tengah ya, tidak dibaca, di akhir juga tidak dibaca. Sedangkan alif sifar mustaqil itu tadi kita baca dengan tathbutu waqfan. Ya, ketika kita mengeja dengan metode nurul bayan tadi kita eja tathbutu waqfan. Alif sifar mustaqil tathbutu waqfan. Alif sifar mustaqil dibaca ketika waqaf. Kalau yang ini tidak dibaca baik ketika wasal maupun waqaf. Kalau yang ini ketika waqaf dibaca. Sehingga kalau kita berhenti pada kata ana, alifnya dibaca, sehingga bunyinya menjadi na panjang. Ana demikian, dua harokat. Ana dua harokat. Tetapi ketika tidak berhenti dalam keadaan wasal bersambung seperti dalam ayat ini, wala ana'a, maka alif tidak dibaca. Alif sifar mustaqil hanya dibaca ketika waqaf. Contoh lainnya qawariro dalam surat Al-Insan. Dalam surat Al-Insan ayatnya Mayuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro, panjang. Kalau waqaf panjang, ana qawariro. Tetapi ketika sambung ayat berikutnya qawariro, ya, diulang dua kali, akhir ayat dan awal ayat. Yang akhir ayat berarti dibaca panjang, qawariro. Adapun ketika awal ayat berikutnya qawariro, pendek. Ini contoh ada perbedaan antara alif sifar mustaqil dengan mustadir. Ada dua dalam Al-Quran, mustadir dan mustaqil. Kemudian berikutnya abidun, silakan. Abidun Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Abidun merupakan khabar, mubtadanya ana, khabarnya abidun. Marfu' hukumnya tanda rafa'nya dhamma, abidun. Ma, silakan. Ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lismil fa'ili abidun. Ma merupakan isim mausul, kata sambung mabni dengan sukun, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih, sebagai maf'ul bih dari isim fa'il abidun.
Abadtum. Abadtum. Abad. Abad. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Mabniyun 'ala sukuni. Mabniyun 'ala sukuni. Liittisalihi. Liittisalihi. Bita'il fa'ili. Bita'il fa'ili. Tum. Ta'ul mukhatabi. Ta'ul mukhatabi. Dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Mabniyun 'ala dhammi. Mabniyun 'ala dhammi. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Fa'ilun. Al-mimu. Al-mimu. Harfun dalun. Harfun dalun. 'ala al-jam'i. Ala jam'i. Wal maf'ul bihi. Wal maf'ul bihi. Mahdhufun. Mahdhufun. Wat taqdiru. At-taqdiru. Abadtumuhu. Abadtumuhu. Wal jumlatul fi'liyatu. Wal jumlatul fi'liyatu. Silatul mawsuli. Silatul mawsuli. La mahalla laha. La mahalla laha. Minal i'rabi. Minal i'rabi. Abadtum merupakan fi'il madhi. Asalnya atau apabila diuraikan abad dan tum. Tum sendiri ada tu dan mim. Abad merupakan fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan ta fa'il. Tum taknya merupakan tak mukhatab, artinya tak yang menunjukkan orang kedua, orang yang diajak bicara. Istilah dalam bahasa Arab disebut mukhatab. Kalau orang pertama mutakallim, orang yang berbicara. Kalau orang ketiga ghaib, tidak hadir, disebut ghaib. Ghaib. Kemudian tak di sini tak mukhatab sebagai dhamir muttasil. Kalau tadi ada ana dhamir munfasil terpisah. Sedang yang ini tum dhamir muttasil bersambung dengan fi'il madhi abadtum. Ini perbedaan antara dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Mabni dengan dhammah menduduki posisi rafa sebagai fa'il. Sedangkan mim pada kata tum sebagai tanda jamak, sebagai huruf yang menunjukkan jamak lebih dari 2. Sedangkan maf'ulnya mahdhuf, terhapus atau tidak ditampakkan. Apabila ditampakkan menjadi abadtumuhu. Wala ana 'abidun ma 'abadtumuhu. Asalnya demikian, takdirnya demikian. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian menyembahnya. Ada tambahannya. Wal jumlatul fi'liyatu, sedangkan jumlah fi'liyah yaitu kata abadtum sebagai silatul mausul, sebagai silah mausul, penghubung atau keterangan dari isim mausul. Ini nanti yang akan kita bahas pada kaidah ke-33 tentang silatul mausul. Silatul mausul tidak memiliki hukum di dalam i'rab. Berikutnya kita bahas kaidah ke-33 tentang silatul mausul. Dalam Al-Quran kita akan sering menjumpai silatul mausul, meskipun kita tidak tahu istilahnya ya. Tetapi sebenarnya apa yang kita baca itu merupakan silatul mausul. Banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran. Setiap ada isim mausul, maka setelahnya merupakan silah mausul, silatul mausul. Setiap ada isim mausul, maka setelahnya itu disebut dengan silatul mausul. Silatul mausul atau silah mausul, silah artinya hubungan, mausul artinya yang menghubungkan. Kalau secara bahasa demikian, silah hubungan. Maksud dari silah mausul adalah kalimat yang memperjelas isim mausul. Jadi ada isim mausul, ada
silah mausul. Kalau kita gambarkan dalam bahasa Indonesia, isim mausul itu artinya sering diartikan dengan yang. Sementara kata yang itu tidak akan sempurna kecuali ketika dilengkapi dengan kata setelahnya. Kita mengatakan yang dalam bahasa Indonesia pasti ada lanjutannya, tidak mungkin yang kemudian titik. Maka kalau yang kemudian titik berarti kalimat tersebut tidak sempurna, tidak dapat dipahami. Misalnya ada laki-laki yang apa? Misalnya yang memakai kacamata, memakai peci misalnya. Yang dalam bahasa Arab itu disebut isim mausul. Wujudnya ataupun contohnya bisa bisa juga alladhi dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara dari alladhi misalnya alladhi, alladina, allatani, alladani, itu semuanya isim mausul, biasa diterjemahkan dengan kata yang. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kata yang itu tidak akan sempurna kecuali dengan keterangan setelahnya. Bahasa Arab juga begitu. Isim mausul tidak akan sempurna kecuali apabila dilengkapi dengan kata setelahnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia di sini contohnya yang apa? Memakai peci. Memakai peci ini merupakan keterangan dari yang. Kalau dalam bahasa Arab memakai peci ini disebut dengan istilah silatul mausul. Ini yang sedang kita bahas, silatul mausul. Sebenarnya hanya demikian, hanya saja kita mungkin bingung dengan istilahnya. Sebenarnya sama saja dengan bahasa Indonesia, hanya saja mungkin kita bingung dengan istilah. Nah itu mungkin yang menjadi sebab atau gara-gara banyak orang yang enggan belajar bahasa Arab. Dengar istilah nahwu sorof itu sudah yang medeni. Pusing. Padahal sebenarnya ya demikian. Sebenarnya juga sederhana, sama saja dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim mausul. Kemudian kalimat ataupun keterangan setelah yang itu dalam bahasa disebut silatul mausul. Maka di sini dijelaskan silah mausul adalah kalimat yang memperjelas isim mausul. Itu pengertian dari silah mausul. Pendek ya, pengertiannya pendek. Sebagaimana memakai peci itu menjelaskan kata yang. Silatul mausul menjelaskan isim mausul. Isim mausul membutuhkan silah mausul untuk menyempurnakan maknanya. Bentuk silah mausul bermacam-macam, terkadang jumlah ismiyah, terkadang jumlah fi'liyah, ataupun syibhul jumlah. Ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah sudah pernah kita bahas ya. Bisa dilihat pada jilid 1 maupun pada kaidah-kaidah sebelumnya. Ya. Contoh yang lainnya dari silatul mausul, misalnya dalam Al-Quran dalam ayat wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, yang artinya dan aku, yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Allah, mengetahui apa-apa yang kalian tampakkan dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Ma di situ merupakan isim mausul, artinya apa-apa yang. Kemudian kata setelah ma ataupun kalimat setelah ma itu dinamakan silah mausul. Prakteknya demikian. Contoh yang lain, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Alladzi isim mausul. Setelah isim mausul berarti silah mausul, terus seperti itu. Setelah isim mausul pasti namanya silah mausul. Nanti i'rabnya mesti silatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi.
alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Ini contoh dari silatul mausul. Kita akan tambahkan 2 contoh lagi dari Al-Quran agar lebih banyak contoh yang kita baca dan agar lebih paham terhadap pelajaran. Jadi kalau kita membaca kalimat dalam bahasa Arab, ma itu tidak mesti berarti kata tanya apa. Ma tidak mesti kata tanya apa. Terkadang dia bukan kata tanya, melainkan sebagai isim mausul yang artinya apa-apa yang. Contoh yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, wala tuhammilna ma la taqata lana. Contoh kedua dalam surat Yunus contoh yang pertama surat Al-Baqarah ayat 286, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan janganlah engkau ya Allah, janganlah engkau fiturkan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Ma pada ayat ini merupakan isim mausul, sekaligus sebagai maf'ul bih. Kemudian setelah ma, setelah isim mausul berarti itu namanya silatul mausul. Kata la qala nabi itu silatul mausul. Kemudian contoh yang kedua, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Surat Yunus ayat 80. Musa berkata kepada mereka para sihir, lemparkanlah apa-apa yang ingin kalian lemparkan. Ma dalam ayat ini merupakan isim mausul. Setelah isim mausul berarti namanya silatul mausul. Ma merupakan isim mausul, sedangkan antum mulkun itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dalam bagian ini disebut dengan silatul mausul. Selesai pembahasan kaidah yang ke-33 tentang silatul mausul. Jadi ini istilah ya. Adapun sebenarnya sederhana saja ya, pemahamannya sederhana.
Seperti kata yang dalam bahasa Indonesia itu merupakan isim mausul, sedangkan setelah kata yang dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab disebut silatul mausul. Penjelasannya sederhananya demikian. Jadi kita jangan terjebak dengan istilah, jangan terjebak dengan istilah sehingga nanti pusing dulu ya sebelum belajar. Padahal sebenarnya ya sama saja dengan bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong menggunakan kata yang itu pasti ada lanjutannya. Dalam bahasa Arab juga begitu. Setelah isim mausul ada lanjutannya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, mungkin tidak ada penjelasan khusus tentang apa kedudukan kata dalam kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab semuanya dibahas secara rinci per kata. Hukumnya apa, kedudukannya apa dibahas. Setelah isim mausul itu dinamakan dengan silah mausul. Silatul mausul. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pertemuan yang ke-33 kita cukupkan dulu. Insya Allah kita sambung pada pekan depan. Pertemuan yang ke-34 tentang i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Kafirun dan kaidah ke-34 tentang huruf mudhara'ah. Huruful mudhara'ah. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.